Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan CBT Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang ini, yang insya Allah ini mungkin suatu hal yang baru di saat wabahnya pandemi COVID-19. Oke, langsung aja. Jadi apa sih tugasnya dosen untuk mendukung CBT ini terlaksana dengan baik? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya akun di website berikut. Jadi untuk mengakses CBT-nya, ketikkan di browser https://cbtpoltekkes.com. CBT ini sudah saya tes menggunakan browser handphone, menggunakan browser laptop, semua running dengan baik. Jadi bisa dipakai di handphone, di Android atau di iOS, atau lebih bagus sebenarnya di laptop karena layarnya lebih lebar. Kalau sudah mempunyai username dan login, itu Anda tinggal login saja. Misalnya Ibu marlina@tjk.com. Passwordnya mungkin bisa ditanya ke admin seperti apa. Kita klik login. Di sini terlihat bahwa tidak ada data ya. Jadi dosen belum mempunyai ujian, belum men-setting apapun. Jadi tugas dosen hanya men-setting daftar bab, kemudian men-setting bank soal, dan juga men-setting kapan ujian. Yang pertama adalah setting daftar bab. Kenapa diberikan bab? Siapa tahu nanti ujiannya per bab. Ada formatif 1, formatif 2. Tapi kalau memang ini UTS UAS, itu tinggal dipilih saja. Misalnya sudah saya settingkan farmakologi kebidanan. Misalnya nama babnya adalah UTS genap 2019-2020. Misalnya ada koordinatornya biar menggampangkan nanti untuk admin membuat generate report. Koordinator misalnya Bu Marlina, koordinator Bu Marlina. Jadi ada penandanya. Oh, jadi mata kuliah ini babnya adalah UTS, UAS misalnya. UTS atau misalnya UAS boleh. Misalnya ini UAS. Klik tambah baru. Data berhasil ditambahkan. Setelah membuat bab, langkah selanjutnya adalah mengimpor soal Bapak Ibu. Tinggal klik daftar soal di sini. Impornya itu dari Excel, ada juga dari Word. Tapi untuk memudahkan tuh biasanya dari Word. Formatnya ada di sini, ada di sampel, tinggal di download. Kita buka misalnya. Oke, pokoknya nanti seperti ini hasil downloadannya, impornya ya. Nah, kayak gini. Jadi ada pilihan ganda, ada multi jawaban. Multi jawaban tuh kayak yang 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar. Tapi kalau di sini bukan 1, 3 tapi ABC benar. Tapi nanti harus dikasih petunjuk karena mahasiswanya biasanya bingung. Seperti itu contoh import soalnya. Kalau misalnya sudah diinputkan oleh dosen di Excel, selanjutnya adalah mengimporkannya. Misalnya mata kuliah, untuk mata kuliah apa sih, babnya apa. Nah, makanya tadi saya bilang biar ada penanda, di sini ada namanya. Kemudian
choose file di sini, di mana data soalnya tadi dibuat. Misalnya tadi saya sudah siapkan di folder Poltekkes soal farmakologi kebidanan. Kemudian setelah dipilih filenya, kita klik import. Nah, kenapa ada yang kosong-kosong begini? Nah, saya terangkan. Itu karena file Excelnya, file Excel Bapak Ibu ada yang kosong. Nah, ini ada yang kosong seperti ini dianggap sama program ada isinya. Jadi kita akan hapus sampai tidak sebesar ini, misalnya segini kita hapus, kemudian kita delete. Jadi ketika diimpor pada soal terakhir, pastikan bentuk baris dan kolomnya itu standar. Kita simpan. Bagaimana soal yang di sini, kita tinggal hapus saja. Jadi harus hati-hati dari awal cara mengimpornya, karena kalau salah itu bisa jadi lama ya untuk mengimpornya. Bukan malah cepat, malah tambah lama, seperti halnya saya menghapus satu-satu. Saya terangkan trouble-nya biar nanti Bapak Ibu tidak kaget, oh kenapa ada soal, tidak ada soalnya. Itu karena tadi tidak hati-hati dalam mengentrikan ke Excel-nya. Tapi kalau sudah terlanjur ya harus di delete seperti ini, dan itu cukup lama ya, tergantung jumlah soal yang tadi tidak standarnya ada berapa. Nah, sedikit lagi. Oke, ini soal berarti sudah diimpor. Saya cuman impor 20 soal, jadi saya terangkan di sini. Untuk soal sendiri yang diimpor itu datanya cuma segini. Tipe soal tuh apa? Mau pilihan ganda, single answer. Ini soalnya penjelasan tuh nggak usah diisi. Kemudian kunci jawabannya. Ini optionnya. Kalau optionnya ada 5, ya 5 pilihannya. Tapi standarnya kalau perguruan tinggi kan 5 ya. Kita tutup saja. Kemudian setelah disetting soal, diimpor, selanjutnya adalah setting ujiannya. Caranya dan klik menu ujian, tambah baru. Misalnya ujiannya mau disetting besok pagi jam 8 pagi sampai jam setengah 10. Misalnya mata kuliahnya farmakologi kebidanan. Deskripsinya mau ditulis misalnya koordinator Bu Marlina misalnya. Bisa dikerjakan kapan? Misalnya besok itu 17 April mulai jam 8. Kemudian berakhirnya juga sama, misalnya 17, misalnya berakhirnya 90 menit jadi jam 9.30. Durasinya berapa? Misalnya 80 menit atau mungkin 90 menit. Bisa dikerjakan berapa kali? Biar tidak ada cheat dari mahasiswa, kita masukkan angka 1 saja, sekali saja. Kalau ada yang susulan nanti bisa diberikan sebanyak 2 kali. Atau misalnya ada loss signal, misalnya kejadian mau ujian ulang, itu bisa dikasih akses 2 kali atau dihapus hasil ujiannya. Kriteria kelulusan minimal ini kalau defaultnya 50, tapi kalau Bapak Ibu mengisikan yang lain boleh misalnya 60%. Setelah itu
alamat IP dibiarkan kosong, nilai jawaban benar 1, nilai jawaban salah 0. Kemudian izinkan melihat jawaban benar. Ini nggak boleh diizinkan kecuali memang buat UKOM ya. Kalau UKOM itu bisa diizinkan, jadi nanti ada pembahasan. Gunanya tadi di sini ada deskripsi di soal apa? Itu untuk pembahasan. Jadi kalau misalnya ini diizinkan oleh jawaban benar, itu nanti ada deskripsi penjelasannya kenapa pilihannya jadi A atau B. Ini bisa kita klik tidak. Izinkan peserta melihat nilainya sendiri. Ini kalau diizinkan ya, kalau tidak berarti tidak ada hasil. Jadi ketika mahasiswa kirim jawaban itu sudah ada hasil kalau diizinkan. Open quiz bisa dijalankan tanpa login. Ini harusnya tidak ya. Karena kalau dilakukan tanpa login itu mahasiswa mungkin nggak usah punya username. Kemudian kategori yang bisa mengerjakan ini pilih angkatannya. Misalnya ini mata kuliah ini tuh buat tingkat 1 reguler 1, tingkat 1 reguler 2, tingkat 1 reguler 3 gitu ya. Tingkat 1 ini mata kuliah itu tingkat 1 semua. Kemudian bagaimana kamu ingin menambah soal ini? Pilihlah otomatis. Karena kalau manual tuh satu-satu menambahkannya, itu jadi lama lagi. Buat sertifikat nih nggak usah dulu, tinggal klik sekarang lanjut. Nah di bawah ini terus ke bawah, soal ditambahkan ke ujian ini. Nah ini tambahin berapa mata kuliah apa sih yang soal ke ujian ini. Misalnya pramuka kebidanan, UTS ya, koordinatornya ibu ini berapa soal. Nah kalian nih kelihatan. Misal soalnya ada 60, mau dikeluarin 50 boleh, nanti ngacak sendiri. Tapi kalau mau dikeluarin semua 20, tinggal klik kirim. Nanti ujian sudah selesai di setting untuk ngetesnya, jadi harus dites wajib. Entah itu sama admin atau biro akademik, itu tinggal klik daftar ujian. Ini kerjakan. Ini ada konfirmasi siapa koordinatornya, deskripsinya di sini. Ujiannya berlaku 8.9.30. Jadi kalau mahasiswanya login jam 8.30, itu sisanya cuma sejam. Jadi hukuman buat yang telat. Kalaupun dia login jam 7.35, dia belum bisa ngerjain. Ataupun dia login jam 9.31, itu pun tidak bisa ngerjain. Jadi durasinya harus diperhatikan sama mahasiswa, jadi strict banget. Jadi kalau dia login 8.30 meskipun 90 menit, tapi ketika jam 9.30 dia nutup sendiri dan jawabannya ke record. Cara ngetesnya adalah klik mulai kerjakan. Ini juga akan sama di halaman mahasiswa. Nah ini ada tulisan belum waktunya mengerjakan ini, karena tadi saya setting ujiannya di Jumat besok ya. Untuk caranya mengedit itu bisa diedit dulu supaya bisa dikerjakan hari ini. Kita tinggal klik misalnya jadi tanggal hari ini. Di sini 16 misalnya ya. Nanti kita balikan lagi. Klik kirim. Kemudian daftar ujian. Nanti kita klik kerjakan. Kenapa admin harus mengecek? Siapa tahu soalnya ada yang bermasalah atau tidak tampil. Nah ini soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Ada paging nomornya 1-20. Ada indikator warna. Kalau dijawab seperti ini, tidak dijawab seperti ini, ragu-ragu seperti ini. Mari kita coba misalnya. Kita klik ragu-ragu. Nah setiap menjawab soal itu mahasiswa harus klik simpan dan lanjut. Misalnya nomor 2 ini, kalau dia langsung ke sini, ini jawaban nggak ke-record. Biasanya nggak ke-record. Takutnya nggak ke-record ya. Jadi kalau tiba-tiba tek, nomor 4-nya kan kelewat tuh. Tapi kalau misalnya klik simpan dan lanjut, ini dipastikan akan nyimpen. Nah, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kemudian kalau ragu-ragu tidak dijawab lagi, berarti jawaban yang terakhir yang dipilih. Jadi misalnya ini, aduh males deh benerinnya, itu nggak apa-apa. Misalnya, oke, sip. Misalnya sudah semua dicek sama admin, soalnya tidak ada yang karakter aneh ataupun optionnya normal gitu ya. Ini hanya untuk tes aja. Kemudian diklik kirim jawaban apakah berfungsi atau tidak. Jadi untuk cek and recheck. Nah, ujian telah kamu selesaikan,
silakan lihat hasilnya di menu hasil. Ini kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan maka tidak ada hasil. Karena ini tadi diizinkan nilainya 10%, Farmako ya. Kemudian kita bisa lihat berapa soal yang dia kerjakan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa banyak yang tidak dikerjakan. Jadi kalau misalnya nanti ada mahasiswa beralasan bahwa tidak ada signal, tapi ternyata di sini semua kekerjain, itu dipastikan mungkin bohong siswanya. Tapi kalau di sini ternyata tidak dikerjakan semua, dan dia mengaku bahwa dari nomor sekian low signal karena mungkin sinyalnya kurang, karena ini di masa-masa WFH, itu bisa dihapus hasilnya. Di sini dihapus, nanti dipersilakan untuk ujian ulang. Bagaimana cara melihat hasilnya? Itu nanti ada di hasil, kemudian ada pilih ujian, kemudian ini tadi di mana, di generate report, download. Nah, karena ini tidak ada mahasiswa yang ujian, ini hasilnya masih 0 ya, belum ada. Oke, tapi kita akan coba ujian lagi biar nanti kelihatan ada hasil. Kita coba kerjakan lagi karena kan tadi sudah dihapus sebelumnya. Klik. Jadi dosen bisa ngetes, si admin juga bisa tes. Dan ini ada indikator waktu ya, jadi kalau mahasiswa nggak perhatiin ini, tiba-tiba nutup, dia salah sendiri. Misalnya kita coba jawab, kan kita coba fitur hasilnya, saya jawab sembarang. Oke, saya jawab semuanya dulu. Soalnya acak ya, jadi tiap mahasiswa itu beda-beda, tidak ada yang sama. Kemudian kita lihat kirim, kalau soal tadi itu tinggal kirim jawaban, set. Oke, nanti tinggal cek hasil. Oh, ada 15%, tapi kalau misalnya mau di generate report, tinggal klik generate report, kita akan convert menjadi bentuk Excel yang bisa diolah. Nanti seperti ini hasilnya, tapi nggak usah khawatir, kita tinggal di blok aja. Misalnya ada 100 mahasiswa begini, itu tinggal klik menu data, kemudian rubah text to column, kemudian next, ini dipilih ya, semikolon dan koma, ini diklik, pilihnya yang ini, next, pilihnya teks, kemudian advance-nya untuk thousand separatornya kita pilih ini, oke, kemudian finish. Nah, jadi ini hasilnya bisa diolah sama admin atau sama dosennya. Misalnya nilai UAS farmakologi misalnya ya, ini bisa dibesarin ya. Oke, jadi nilai ini bukan nilai yang nilai itu, yang nilai asli itu ini jumlah benar sebenarnya. Presentasi itu nilai presentasi dari beberapa soal. Nah, kalau sudah, kita tinggal CPS aja, bisa dikirim ke akademik atau misalnya mau dikirim, admin mengirim ke dosen, itu bisa. Misalnya di sini ya, hasil UAS farmakologi, itu tinggal disimpan saja. Nah, sudah begini hasilnya ya. Jadi sangat praktis, jadi sudah ada kelihatan nilainya berapa sih.
berapa benarnya. Kalau dia lulus mungkin di sini pas, tapi kalau gagal fail. Oke. Segitu dulu tutorial untuk penggunaan CBT bagi dosen. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan ke admin. Jadi kalau nanti di sini ternyata tidak ada mata kuliah yang Bapak Ibu ambil, itu bisa request ke admin untuk ditambahkan. Jadi karena hanya admin yang bisa menambahkan mata kuliah. Jadi Bapak Ibu hanya bisa men-setting babnya, men-setting soalnya, kemudian men-setting ujiannya. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan gampang dan nanti ujiannya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.